Perkenalkan, nama saya Galang Furkan Octavian. Saya mahasiswa Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Di sini selain saya mahasiswa, saya juga bekerja. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips dan strategi wawancara kerja yang baik dan sukses. Apa aja sih strateginya? Yuk, mari kita tonton. Oke. Jadi yang pertama, kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Itu poin yang pertama. Ada 4 poin. Yang pertama itu kalian harus mengenali passion Anda. Jadi kalian harus mengenali hobi Anda itu seperti apa, kesukaan Anda itu seperti apa. Itu kalian harus tahu. Kemudian achievement, prestasi. Prestasi apa yang sudah Anda capai? Kemudian pencapaian apa yang sudah Anda capai selama ini? Nah, itu adalah poin yang penting. Selanjutnya adalah rencana atau planning. Jadi, planning apa masa depan Anda? Jadi, rencana apa? Rencana masa depan Anda apa itu kalian harus tahu. Jadi, biasanya HRD itu menanyakan apa rencana 5 tahun Anda ke depan? Apa rencana 3 tahun Anda ke depan? Nah, di situ kalian itu harus tahu. Kemudian ada kenali kelemahan dan kekuatan kalian. Nah, di sini ini juga termasuk poin penting. Kalian harus mengenali kelemahan dan kekuatan Anda itu di mana. Itu poin yang pertama, yang paling penting. Oke. Kemudian poin kedua, strategi yang kedua, yaitu know the company. Kalian harus mengenali perusahaan. Misal, saya ingin ada lowongan di perusahaan Waskita, PT Waskita, itu membuka lowongan marketing eksekutif. Nah, jadi ketika kalian ingin melamar pekerjaan, sebelum Anda wawancara, kalian harus tahu perusahaan itu perusahaan apa. Jangan sampai kalian nggak tahu ya. Itu sangat lucu. Kemudian poin-poinnya itu ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin. Yang pertama ada work culture. Work culture itu apa? Budaya-budaya perusahaan. Jadi budaya-budaya perusahaan PT Waskita itu seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan, apakah pekerjanya, pegawainya itu bekerja dengan tim ataupun bagaimana? Kalian harus tahu. Kemudian ada nilai-nilai perusahaan. Nah, di sini kalian harus mengetahui nilai-nilai baik perusahaan itu apa saja. Kalian harus tahu ya. Kalian bisa mencari di sosial media banyak kok. Terus kemudian ada lingkungan kerja. Di sini lingkungan kerja dibagi ada menjadi 2. Ada lingkungan fisik dan ada lingkungan non fisik. Lingkungan fisik itu seperti apa? Lingkungan fisik itu seperti bangunan. Jadi bangunan PT Waskita itu seperti apa? Kemudian sarana dan prasarana dari PT Waskita itu apa? Kemudian ada fasilitas dari PT Waskita itu seperti apa? Nah, kalian harus tahu. Kemudian ada lingkungan non fisik. Apa sih lingkungan non fisik dari PT Waskita? Misal dari perusahaan yang ingin Anda lamar, yaitu hubungan dengan rekan kerjanya dan hubungan dengan atasannya. Jadi kalian harus tahu informasi tersebut. Kalian bisa mencari di sosial media perusahaan yang ingin Anda lamar. Bisa kalian mencari di Instagram, Facebook, ataupun dari media yang lainnya. Kemudian ada size and style the company. Maksudnya apa? Kalian harus mengenali perusahaan tersebut. Perusahaan Waskita itu apakah perusahaan besar ataupun kecil. Terus kemudian PT Waskita itu bergerak di bidang apa. Jadi perusahaan yang ingin kalian lamar itu kalian harus tahu bergerak di bidang apa. Itu kemudian ada poin kedua yang terakhir, yaitu ada company produk perusahaan. Jadi kalian harus tahu, misalnya PT Waskita itu bergerak di bidang apa, kalian harus tahu. Jadi PT Waskita itu bergerak di konstruksi. Nah, di situ kalian harus tahu. Kemudian ada strategi yang ketiga ataupun yang terakhir. Apa aja? Di sini ada 2 poin, yaitu yang strategi yang ketiga itu apa? Yaitu kenal the job profile. Apa sih itu?
kalian harus mengenali posisi yang Anda lamar. Tanggung jawab yang Anda lamar itu kalian harus tahu. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, scope for growth. Nah, maksudnya apa? Jadi, apakah memungkinkan posisi tersebut, apakah memungkinkan Anda untuk berkembang atau stuck di situ aja? Kalian harus mengetahui. Jadi, bisa saya contohkan. Misalkan saya melamar di PT Waskita sebagai marketing eksekutif. Nah, di situ saya harus mengetahui terlebih dahulu apakah posisi tersebut memungkinkan saya berkembang atau tetap stuck di situ, start jadi marketing eksekutif. Nah, kalian harus tahu. Kemudian poin yang kedua yaitu professional goal dan ambisi. Nah, maksudnya apa? Di sini harus profesional tujuan. Jadi kalian itu harus sesuai dengan tujuan kalian, tujuan Anda, pokoknya kalian harus menyesuaikan dengan tujuan kalian. Kalian harus mengetahui passion kalian. Jadi harus disesuaikan sesuai dengan ambisi kalian. Intinya harus sesuai lah dengan kepribadian kalian. Oke, itu saja video tentang tips dan strategi wawancara kerja yang baik dan sukses.